Ya teman-teman, hari ini tanggal 29 ya malam. Dan mohon maaf ya apabila agak terlambat untuk update sama teman-teman ya. Makasih teman-teman ya yang komen, yang subscribe, terus yang memberikan komentar, terus yang memberikan support juga ya. Terima kasih ya. Ini saya ingatkan lagi teman-teman ya. Saya mengingatkan aja, saya tidak ada nomor WA, tidak ada grup, tidak ada semuanya ya, media sosial, hanya ada YouTube aja ya. Tidak ada email juga, tidak ada, semua tidak ada, hanya YouTube aja. Dan mohon maaf kenapa saya tidak memberikan komentar secara tertulis. Lebih baik saya ketika berkomentar nanti dipakai video. Nanti teman-teman yang udah bertanya ketika akan nanya hal tersebut udah lihat videonya gitu, langsung saya tunjukin videonya udah dibuat di sini gitu kan. Jadi semua orang bisa tahu, oh jadi yang saya ditanyakan teman-teman mungkin sama, nanti tinggal lihat videonya aja. Ya, seperti itu teman-teman, mohon maaf banget ya, mohon maaf ya, biar kita sama-sama untuk belajar sama-sama ya. Oke teman-teman, ini adalah emiten updatean teman-teman. Ini bukan rekomendasi teman-teman, ini adalah emiten-emiten yang ada di teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di komentar. Kita akan bahas untuk dalamannya aja ya, bisa harian, bisa mingguan gitu kan, bisa bulanan ya. Nanti mungkin teman-teman bisa bertukar pikiran lah istilahnya, oh updatean saham seperti ini, kok kenapa beda ya. Nah tinggal nanti bandingkan, oh bener nggak gitu kan. Nanti apakah naik atau turunnya nanti teman-teman sendiri yang nanti membuktikan gitu kan. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja melanjutkan untuk update sahamnya. Yang pertama ada Arsi Buana Terapelindo ya. Ini itu akselerasi ya, cuma 10% ya. Coba lihat. Ya, cuma ini akselerasi ini. Saya masih ingat enggak ya akselerasi ini ya. Kita cek dulu sebentar ya. Saya soalnya udah nulis di sini nih, akselerasi. Ini mah keren banget teman-teman, bisa ke atas lagi nih. Kalau begini mah nih. Sebentar ya. Baik teman-teman, bagaimana ini papan akselerasi? Ini si candle kepala merah udah ketembus teman-teman ya. Kita hapus aja ya. Ini pernah dibahas teman-teman, sama saya mungkin pernah dibahas ya. Nah ini cuman supportnya belum ketembus, bagus berarti ya. Ini berarti supportnya support si candle si ekor hijaunya, nanti mungkin suatu saat nantilah pasti kesini lagi. Apakah bisa sampai candle hijau lagi atau enggak ya terserah bandarnya. Tapi secara garis besar sebenarnya kalau candle seperti ini harus ketutup ya. Baik teman-teman, saya melihat di sini yang 158-nya belum ketembus ya. Baru yang di area sini aja ketembusnya, kita tulis sini ya. Dulu saya lupa suka nulis, sekarang kita tulis deh. Biar saya juga tahu ya. Ini target yang kedua sebenarnya. Target tanggal 29 sekarang. 29 artinya ditulis tanggal 29 bulan 9 tahun 2024. Untuk teman-teman hati-hati aja, ini lagi posisi dia downtrend ya. Ini MA10-nya masih di atas, terus si bandar lokal lagi jualan. Emang poren sih kemarin tidak ada pengambilan secara signifikan ya. Kemarin ngambil sedikit, terus cenderung datar, terus ngebuang sedikit nih. Ngambil sedikit, buang sedikit ya. Artinya sedikit berarti ya. Semenjak dari sini pengambilan sih masih ada sih poren ya. Kita cek deh poren mulai dari area sini teman-teman ya. Area tanggal 26 Agustus. Coba lihat 26 Agustus. Untuk poren siapa? Cuman dia porennya tidak terlalu signifikan. CC ya. Kalau CC bagus ya, cuman dia ngambil cuma tinggal sedikit lagi. Untuk bandar lokal, lihat teman di sini buangan ya dari tanggal 17 September. Kita lihat 17 September untuk lokal. Ada XC teman kita, KK, YP, PD, EP ya. Ini disinyalir si KK ini sama si YP yang buangan ya. Bisa jadi buangan itu nahan ataupun dia sengaja untuk melempar sebelah kiri ya. Nah, kalau saya bagaimana teman-teman? Teman-teman saya lihat di sini ada si kepala merah. Nah, kita kenaikan dulu ya. 1 2. Nah, kita tandain yang ini.
Kenapa saya tandingin yang atas? Biar nanti ketika dia menembus area sini bisa langsung up gitu ya, mungkin ke targetnya ke tanggal sekarang ya. Nah ini teman-teman di sini juga ada si kepala merah nih, si kepala merah ya. Artinya dia mau ke sini, udah ngasih tahu dia mau ke sini ya. Nah jadi nanti biasanya dia akan ada penurunan dulu, nanti baru ke sini gitu ya. Nah, hati-hati aja, mungkin area satu di sini ada si ekor merah. Dia mungkin akan bila dia tembus 122-nya, kemungkinan dia akan jeblos. Jadi pertama yang harus ditembus adalah 134-nya ya. Kalau 134-nya bisa ketembus karena di situ ada si kepala merah, artinya ke 158 mungkin bisa ya. Karena di situ ada si kepala merah tinggi banget di sini ya. Kita jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya, di sini aja dulu gitu, jangan kemana-mana dulu ya. Jadi ini udah ditandain sama mereka teman-teman ya. Kalau si kepala merah itu kan kalau pakai harga kan tidak tahu ya. Cuma kalau pakai lukisan makan meter, ketika ada si kepala, oh saya punya pair ke arah situ gitu. Terus ini juga ada gap teman-teman, lihat nih gap ya, di 147 143-nya ada gap. Nah, kemungkinan dia akan ke situ dulu ya. Karena dia masih banyak PR-nya ya. Kalau dia istilah turun ke bawah, hati-hati di arah 100-nya karena di sini ada si ekor merah. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang tunggu aja dulu teman-teman ya. Tunggu aja dulu sampai si MA10-nya di bawah candle ya. Ini kan cenderung ke bawah ya. Terus ini si bandar lokal juga udah masih buangan. Jadi tunggu buangannya habis. Emang sih masih ada gitu barangnya. Cuman saya pikir sih lebih baik nunggu aja dulu ya, daripada teman-teman nanti nunggu di atas untuk kejemput. Lebih baik nunggu ke bawah, ada kenaikan dikit ya mungkin bisa lah nanti gitu ya, untuk ditunggu aja mungkin area sini teman-teman di sini. Yang pertama area 117 kalau tembus ya. Terus ada pantulan di 117, dia mau nutup gapnya di area sini ya. Ini ada gap teman-teman, walaupun dia sama shadow tapi ada gap. Jadi hati-hati aja area situ. Terus sebenarnya di sini ada juga nih 103. Jadi ya kecenderungan turunnya ada. Untuk tahap kenaikannya saya pikir ke 158 bisa, kan di situ ada si kepala merah dan dia juga punya gap untuk ditutup PR-nya ya. Baik teman-teman, seperti itu ya untuk HAZ ya. Jadi cenderung santai saja dulu, jangan buru-buru masuk. Kalau ada yang nyangkut tunggu aja. Kalau mau average mungkin area 117, tunggu ada pantulan sama ambilan dari bandar lokalnya. Soalnya di sini yang sangat-sangat berperan penting adalah bandar lokal. Ketika bandar lokal ngambil, kecenderungan dia ke atas. Makanya ini tunggu dua bandar lokal untuk ambil ya. Sekarang bandar lokalnya lagi posisi pembuangan dulu. Mungkin nanti tunggu si kakak, si PD, kalau nggak si EPA, kalau nggak si AG ya. Oke. Selanjutnya ada Nine. Ini tar dulu. Akselerasi ya. Ya, akselerasi. Posisinya Nine sekarang lagi dijual sama bandar lokal. Di sini sangat jelas ya, turunnya ke bawah di bandar lokal. Cuman Poren kemarin ngambil teman-teman, semenjak dia lurus pengambilan sekali. Terus kemarin tanggal berapa nih? Tanggal 23 September dia ngambil ya, terus tidak ngambil lagi. Cuman kecenderungannya ini si bandar lokal yang nguasain ini ya. Ketika bandar lokal beli, dia langsung ke atas ya. Walaupun sambil jualan tapi dia langsung ke atas secara candlenya. Cuman kalau dia jualan cenderung ke bawah. Jadi tunggu aja dia ada pantulan ya. Ini juga udah mulai downtrend. Target ke saya itu di tanggal 20. Di sini ada si kepala merah enggak? Coba. Oh ya, ada si kepala merah teman-teman, dan si kepala merahnya bagus. Saya pikir ke arah situ bisa lah. Cuman teman-teman kalau mau ngambil ya tunggu aja dulu konfirmasinya. Si MA 10-nya ada di bawah candle ya. Kita tulis target di sini. Untuk akselerasinya kita tulis target tanggal 29/09/2024 ya. Kita akan lihat di sini siapa yang ngambil. Ini si bandar lokal ngebuang, yang ngambil XC yang paling banyak ya 18. Kedua ada si MG, ada si AO. Tapi di sini cenderung di bawahnya bagus teman-teman, si MG, si AO, si EP, si AJ, si JB. Ini bagus untuk broker lokal aja yang ngambil, ini bagus. Walaupun si CP buangan, tapi si MG, si AO masuk. Biasanya kalau si MG sama si AO masuk, dia suka cenderung besoknya jualan ya. Makanya perhatikan aja. Cuman saat ini emang si bandar lokal lagi jualan. Jadi si bandar lokal lagi ngejual bisa ke temennya si MG, si AO, atau enggak
sengaja dibuang untuk ke teman-teman kita ya. Nanti mungkin teman-teman kita udah di bawah pada katos, akhirnya diambil lagi sama bandarnya, biasa seperti itu biasanya. Nah, ketika dia si bandar lokal ngambil, biasanya suka ada ke atas sembari jualan, dia ngambil lagi sembari jualan lagi. Makanya sekarang lagi ngebuang, biarin aja dulu sampai si bandar lokalnya, terutama si CP, ngambil lagi ya. Nah, untuk poren udah mulai masuk, artinya kalau poren masuk ada kepercayaan lah bahwa si poren ini mengisi emiten ini ya. Coba lihat tanggal 23 siapa yang ngambil. Untuk poren ada kakak ya, ngambil 3.000 lot, tapi lumayan kakak. Tapi dia tidak sebagai istilahnya yang memaaf harga, dia hanya nebeng aja. Tapi untuk istilahnya untuk masuk ke sebuah emiten ada bandar porennya, biasanya suka baik lah gitu ya, sebagai kepercayaan aja teman-teman ya. Oke, ada BNGA ya, BNGA bagaimana? BNGA belum pernah dibahas ya. Nah, ini masuk botlist ke, mungkin harus ada BNGA ya. Ini harus masuk botlist dulu ke area harga wajar, karena dia udah di atas 100. Cuma kita spill aja dulu sebentar. Teman-teman lihat di sini ada si gap ya, gap up artinya harus ketutup. Kita lihat lagi untuk area penurunannya. Kita lihat di sini cenderung rapih teman-teman ya, cenderung rapih. Nah, ini udah ada si kepala merah teman-teman. Kalau ada kepala merah artinya dia mau ke sini. Nanti kita tunggu dulu dia buangan sampai mana, karena si bandar lokal cenderung sekarang ngebuang, poren juga cenderung sekarang ngebuang. Kemarin model si poren ngambil, cuman sekarang lagi ngebuang, jadi tunggu aja konfirmasi si bandar lokal ngambil lagi. Mudah-mudahan bisa dia tahan ya, tahannya itu di area sini teman-teman nih. Nah, ini nih. Oh, ada gap sini teman-teman dikit nih. Nah, ada gap dikit, ini kita gedein deh. Sini ada gap. Sini dulu dah dikit, yang dikit dulu ya, 1835-nya ya. Nah, teman-teman, kalau dari saya seperti itu teman. Jadi tunggu sampai konfirmasi apakah dia temu ke 1830-nya. Kalau dia tembus artinya mau ke bawah, tapi kalau dia ada pantulan mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya. Kalau masih ditahan sama MA 200-nya berarti dia mau cenderung uptrend. Kalau ini masih uptrend teman-teman, dia masih uptrend karena si MA 200-nya belum ketembus, hanya keluar jalur aja dari MA 10 sama MA 20. Nanti kalau mau ngambil tunggu aja konfirmasi si MA 10-nya masuk di bawah candle. Nah, itu mungkin disenyalir dia mau ke atas. Untuk target si kepala merah ada di 2024. Ke atasnya di sini si gapnya udah ketutup ya, pas bang ketutup di sini. Di sini ada gap satu lagi teman-teman. Jadi kecenderungan ke atasnya ada. Nah, target saya itu di sini. Ya, kalau menurut saya targetnya di sini setelah melewati si kepala merah. Jadi tunggu dulu konfirmasi teman-teman, kepada yang belum punya tunggu dulu konfirmasi. Terus kita nanti akan hitung berapa sih harga wajarnya untuk emiten BNGA ini ya. 29 ya. Kita akan lihat di sini siapa yang ngebuang. Untuk poren dari tanggal 20 September. Poren ada yang ngebuang CC, CC ngebuang nih, BK, AK, KZ, ini broker keren semua ngebuang. Yang nerimanya EP, DR, KK, SG juga tidak signifikan ya. Dia tidak mampu untuk menahan gempuran daripada poren. Makanya kita lihat di sini siapa domestik yang nampung. Kita lihat untuk domestiknya ya, dari tanggal berapa domestik? Dari tanggal 24-nya. Di hari Selasa ya. Domestik RX, YO, RF, EP, YB yang ngebuang, diterima sama CC, GR, SQ, YP, PD, XL, YJ udah masuk teman-teman, bagus ya. YJ udah masuk, terus si GR juga udah masuk sama si SQ. PD ini masuk teman-teman, PD. Biasanya dia suka ditumpangin sama bandar ya kalau PD itu. Tapi tenang aja, ini pembuangannya juga masih sedikit ya, artinya kalau ditahan di area 1800 mungkin bisa ya. Karena ini si bandar lokal juga ngebuangnya tidak terlalu signifikan ya. Tidak terlalu sampai ke area sini, mungkin ke bawah gitu, ini enggak. Terus si polen juga cenderung masih ada, mau dilihat si polen siapa yang masih ada. 10 September, kita lihat tanggal 10 September untuk poren masih ada enggak? Harusnya secara teori masih ada teman-teman.
Ada si BK masih ada teman-teman, si BK, si EP, ternyata si EP teman-teman yang ngambil agak banyak itu di sini. Jadi si bandar lokal, maaf, si Poren ngejual, si BK ngejual itu ternyata ada yang nampung si EP sama si EP, ternyata si EP yang nampung ya 1,6 miliar ya, lumayan ya si EP nampung. Tapi si BK cenderung masih ada barang 47.000 lot. Artinya tunggu aja sampai si BK mau jualan atau mau dia memarkup harga lagi ya. Kita lihat terakhirnya tanggal 27 bagaimana kondisinya. Si BK masih ngejual, tapi si AK udah mulai nampung lagi ya. Nah, mudah-mudahan si AK ini bisa melanjutkan perjuangannya ya. Mungkin jangan jauh-jauh ke arah sinilah gitu ya. Mungkin di area 1890 mungkin ditahan ya. Cuman hati-hati ya teman-teman. Jadi ketika dia ngebuang ini, kalau MA10-nya masih di atas, hati-hati jangan sampai kalian beli dulu sebelum ada konfirmasi. Mudah-mudahan tidak tembus MA200-nya ya. Tapi tenang, di sini simpanan lokal masih ada barang ya. Untuk sementara masih ada barang. Cuman si Poren tinggal si BK doang yang besar ya. Cuma sama si EP, cuman enggak terlalu besar si EP ya. Yang paling besar itu adalah si BK. Si BK lagi jualan, betul lah kalau jualan kan udah mulai di atas gitu ini ya. Ini aja udah naik berapa persen nih? 24% ya, lumayan lah untuk kelas BNGA ya, naik segitu kan lumayan teman-teman ya. Beda dengan saham-saham 100 ke bawah, kalau naik 24% ya sedikit banget gitu kan, minimal 70 60 gitu kan, baru kalau saham-saham di bawah 100 enak gitu. Kalau ini kan kapasitasnya lumayan, jadi kalau naik 10% atau enggak 20% itu udah sangat luar biasa ya. Baik teman-teman, untuk BNGA tunggu aja dulu, nanti mungkin saya udah catat untuk kita hitung berapa sih harga wajarnya biar kita punya patokan. Selanjutnya ada emiten SRTG. SRTG ini teman-teman yang nguasain adalah bandar. Ingat ya, yang nguasain di emiten ini adalah bandar. Kenapa? Alasannya lihat, saya itu ngitung harga wajar tapi tidak sesuai. Berdasarkan PR ratio 300, berdasarkan PBB 1900, sekarang udah 2550. Artinya ini lupakan ini teman-teman, lupakan harga wajarnya, ini yang nguasain bandar. Kemarin dia bagus jualan di atas teman-teman ya, si bandar lokal ataupun si Poren jualan di atas. Lihat di sini nih, si candlenya ke atas tapi si Poren ya sama si bandar lokal ke bawah. Kabar baiknya sekarang si lokal udah 2 hari ngambil teman-teman, tanggal 26 sama 27. Kita lihat tanggal 26 nya dan kita lihat bandar lokalnya siapa. Si BB CC, kalau si BB yang ngambil suka bagus, MG juga udah ada, ZP udah ada. Saya sih CC teman-teman, saya CC belum merasakan performa yang luar biasa untuk lokalnya. Kalau CC Poren saya sangat suka gitu ya. Tapi kalau CC lokalnya saya tuh kurang begitu memperhatikan ya. Tapi kalau si BB lokal bagus ya. Saya sempat menyaksikan waktu di RALS itu ya. Kalau di RALS itu dia yang memaaf harga teman-teman, dia yang memaaf harga, si BB yang sampai ke 700, tapi akhirnya dia buangan. Nah, kalau untuk SRTG saya punya target di 3137 ya. Mungkin mudah-mudahan bisa ke arah sana ya. Cuman untuk saat ini mungkin teman-teman lebih baik tunggu aja konfirmasi untuk koreksi aja teman-teman. Jangan sampai kalian beli di harga sekarang. Kita lihat, kita ukur ya. Kita akan ukur apakah ini udah jenuh jual atau tidak. SRTG. SRTG kita hapus dulu. SRTG itu hati-hati teman, dia udah mau menempuh over value-nya ya di 2900. Jadi dia cenderung kalau udah di 2900 dia cenderung menjadi jenuh beli gitu ya. Kalau udah jenuh beli ya pasti dijualan gitu kan. Tapi untuk target jangka agak panjangnya dia masih jauh ke harga over value-nya. Tapi targetnya jangka panjang teman-teman, bukan jangka pendek ya. Jangka panjang bisa menembus ke area 2700, terus 2900 sampai bisa nembus ke 3638 ya. 3600. Jadi kalau saya targetkan ke 3000 berapa nih? 3100 mungkin sangat bisa lah ke sini ya. Cuman ini juga udah bagus sebenarnya, secara MA udah bagus, belum putus dari MA 200-nya ya. Dia masih cenderung berada di antara MA 10 sama MA 20. Ini mungkin
agak lumayan agak susah naiknya. Kenapa? Di sini ada si candle kembar teman-teman, dia tembus ke bawah, tapi di sini konfirmasi ada si kepala merah nih, konfirmasi kepala merah aja mau naik ya, mudah-mudahan sih bisa ya ke arah 3.100-an. Kalau udah itu udah ini lagi jenuh jualnya, tapi konfirmasinya bahwa si bandar lokal ini udah mulai ngambil lagi untuk jualan di atas. Dia ngambil di sini mungkin untuk jualan di atas, tapi untuk foreign udah mulai ke bawah teman. Di sini lihat foreign sangat merah pekat, artinya dia lagi jualan terus ya. Jadi hati-hati aja ya. Terakhir tanggal 27 siapa yang ngejual? AKZP, BB, BK, cuman si CC ngambil cuma sedikit. Jadi kalau sedikit ya belum tentu dia yang ngambil, belum tentu dia ngambil untuk menjadi bandar dari foreignnya ya. Kita tunggu aja konfirmasi apakah si CC mau ngambil lagi atau tidak untuk scalpingan, mungkin mereka juga untuk scalpingan ya. Jadi teman-teman lebih baik teman-teman tunggu aja area 2200-nya ya, siapa tuh dikasih. Saya pikir sih dia kalau ke arah 1400-an bisa lah gitu ya. Karena di sini dia meninggalkan gap teman-teman ya. Ya mungkin kalau sekarang lagi bullish ya biarin aja bullish gitu. Cuman nanti teman-teman jangan sampai ngambil harga sekarang, karena harga sekarang itu lagi dalam posisinya lagi mau sedikit lagi over value, teman-teman ya, 2900. Kalau mau ngambil nanti mungkin 1900 ya mungkin bisa lah gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. SRTG udah, ini harga wajarnya sudah tidak ada, ini yang nguasain adalah bandar. Kalau Adro udah belum ya? Adro ya, perasaan Adro teh udah deh. Kita lihat dulu Adro ini kalau teman-teman beli jangan beli dulu teman-teman, ngasih target sedikit lagi ya 4.000-nya, tapi yang lagi di bawah terus simpen teman-teman, terus simpen ya. Ini target tanggal 30 udah tercapai, tinggal target satu lagi teman-teman di 4090-nya. Tapi teman-teman kalau jangan ke 4090 ya ke 4000 aja lah gitu ya, 4050 gitu kan, mungkin bisa nyampe situ ya. Hati-hati aja mungkin area 3500-nya, karena di sini meninggalkan gap ya teman-teman, hati-hati ya untuk area sini. Terus di sini juga udah ada si candle ekor merah nih teman-teman, udah konfirmasi mau ke arah sini lagi nanti mungkin ya. Nanti kalau targetnya mau tercapai bolehlah ke sini gitu ya. Walaupun turun ke area 3080 teman-teman, selagi MA 200-nya masih di bawah candlenya, ini masih uptrend ya. Cuman lepas dari MA 10 sama MA 20-nya aja gitu ya untuk jangka pendeknya. Cuman untuk jangka panjangnya masih uptrend. Ya, seperti teman-teman ya. Terus sekarang posisinya lagi diambil terus sama foreign teman-teman. Ambil foreign juga udah ngambil. Kita lihat foreign siapa yang ngambil. Dari tanggal 19 pas foreign ya. Ada KZ YU ya yang mimicin KZ sama si ini si BK ada lagi KZ YU ZP saya bagus nih BB, cuman ini si BK ikut-ikutan. Biarin aja, ada kemungkinan dia naik ke 4000. Habis itu teman-teman lebih baik teman-teman hindari dulu, nanti nunggu koreksi ada, karena dia pasti dikasih koreksi kok ya. Adro kita lihat apakah udah mulai over atau tidak ya. Si Adro udah over value, artinya udah jenuh, beli ya, tinggal jualan aja. Jadi ini nunggu si Adro itu jualan, makanya tunggu aja teman-teman. Kalau yang mau beli tunggu, mungkin ada pantulan di 3500-nya. Kalau jebol juga tunggu ke area 3000-an ya. Kalau 3000-an berarti kan masih jalur uptrend. Cuma nanti kalau mau belinya tunggu MA 10-nya teman-teman ya. MA 10-nya di bawah candle mungkin itu bisa mulai cicil ya. Jangan beli sekaligus teman-teman, cicil ya, mendingan nyicil ya. Oke teman-teman, Adro. Selanjutnya ada Temas. Temas bagaimana? Ini harga wajarnya udah ya di 217 sama 141, sekarang 148. Artinya berdasarkan PR rasio ini udah kemahalan ya. Tapi berdasarkan PBP 217 masih agak lumayan ya, 217 masih jauh lah. Target dari saya belum tercapai di 171 ya, ini belum tercapai. Tanda-tanda ke atasnya juga ini belum tercapai juga di 152-nya, artinya dia baru mau menembus 152 dikebawahin lagi. Di sini ada si candle kembar, artinya harus kebawahin lagi teman-teman. Hati-hati si ekor hijau ya. Dia di 141-nya. Benar-benar bisa dia turun ke sini, mudah-mudahan turunnya dengan candle hijau lagi, candle bullish lagi ya. Terus bagaimana dengan posisi bandarnya? Bandar lokal udah akumulasi teman-teman, lihat ya, 2 hari ini akumulasi dari tanggal 24. Coba lihat tanggal 24.
untuk lokal. Bandar lokal ada LS, JP sama YP bagus teman-teman ya. LS, JP sama YP bagus. Walaupun YP sering dikaitkan dengan retail karena banyak retail juga di sini, cuman suka ditumbangin juga sama yang namanya bandar teman-teman. CP, YB udah masuk, YU juga udah masuk walaupun sedikit ya. Artinya ini bagus lah ya. Bisalah ke atas, bisa-bisa gitu ya. Makanya kalau keturun ke bawah itu akan lebih baik lagi. Kenapa? 140 mungkin mau ngejar PR rasionya gitu. Kalau kalian percaya dengan PR rasio ya ini mungkin masih mahal gitu kan. Mahal 148 harusnya 130, 135 mungkin bisa dipikirkan ulang gitu kan. Cuman karena ini dia punya dividen ya mungkin bisa aja di 140-nya aja gitu, cenderung seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Temas aman ya. Poren kita lihat Poren ngambil dari tanggal 24 juga sama, ada si CC teman-teman bagus ya. CC udah mulai ngumpulin. Nah, kita lihat di sini Temas posisinya seperti apa. Temas kita hapus dulu adronya. Temas lagi posisi murah teman-teman ya, sedikit lagi menyentuh under value di 137 ya. 137 ya. Ayo dong saya 135 malah saya menargetkan 135. Kalau berdasarkan penjahatan 137 ya. Mudah-mudahan sih bisa menyentuh ini dulu ya. Biar menutup PR-nya dulu nih. Jadi teman-teman kalau dia ke bawah kalian punya di sini santai. Kenapa? Biarin kalau udah nggak punya duit contohnya gitu untuk average, udah diam aja. Ya, nggak apa-apa biarin dia menemukan jalan untuk menutup PR-nya dulu. Nah, targetnya kan saya bilang ke 171, maka tungguin aja 171-nya walaupun belum kejemput. Tinggal sabarnya aja. Apa alasan sabar? Bandar lokal udah akumulasi, Poren juga udah akumulasi, Smart Money juga udah ada. Secara teori harusnya ini di up. Secara teori, ya kita kan tidak tahu teorinya seperti itu, tapi kenyataan di lapangan kalau bandarnya pingin ada urusan tertentu ditinggalin dulu, pingin butuh duit, gimana? Kita kan tidak bisa berbuat apa-apa walaupun berdasarkan teori seperti itu, gitu kan? Oke, kita lanjut. Ada Jet ya, Nice gitu ya, Hasana Boga Sejahtera. Target belum tercapai teman-teman. Sekarang malah turun ini, biarin aja turun ya. Target untuk penurunannya juga udah mulai ketembus. Hati-hati aja teman-teman karena target penurunan udah tertembus. Sekarang bandar lokal lagi jualan, sempat saya bilang kan bandar lokal lagi jualan. Terus si Poren tidak berpengaruh ya, biarin aja udah keluar. Nah, tinggal kita nunggu aja konfirmasi dari bandar lokalnya untuk beli atau tidak gitu ya. Karena di sini terlihat jelas si kepala merah 29 dan target saya 31. Apakah akan kecapai? Tunggu konfirmasi bandar lokalnya akumulasi lagi teman-teman. Soalnya di sini si bandar lokal juga lagi jualan. Siapa tahu dia punya duit mau mengakumulasi lagi untuk si Nice ini ya. Targetnya 31 teman-teman. Situ ada si kepala merah ya. Ini udah masuk juga waktu tanggal kita terakhir deh, tanggal 27. Ini MG sama udah jualan, MU jualan, IP jualan, intermisi OD, PD, EP, AT, XL ya. Jadi tunggu aja konfirmasi teman-teman. Kalau kalian suka dengan nice tunggu konfirmasi dia si MA10-nya, mungkin nanti di bawah candlenya mungkin itu bisa menjadi ukuran teman-teman untuk beli. Karena kalau dari harga kecenderungannya mau ke bawah dulu gitu ya. Mudah-mudahan sih tidak tembus ke area sini ya. Ini sama PR teman-teman, PR nih. 18 itu PR. Kenapa? Dia ada si candle bullish dan si ekor hijau ya. Kalau ekor hijau biasanya harus ketembus ya, walaupun dengan ekor hijau lagi tapi dia ketembus ya. Jadi untuk Nice tunggu aja karena bandar lokal lagi jualan teman-teman ya. Tunggu aja konfirmasi apakah si bandar lokal memungut lagi. Nanti tunggu MA10-nya di bawah candle ya. Walaupun dari MA200-nya sih masih cenderung uptrend gitu, cuman udah landai, ini juga udah landai ya. Baik, selanjutnya ada Prim. Kita lihat Prim udah begini ya. Coba dulu deh, cek dulu di sini deh. Nah, ini fungsinya aplikasi ini seperti ini teman-teman. Kita bisa ngecek ini mahal atau tidak dari sini teman-teman. Oh, dia masih murah teman-teman. Prim masih murah. Lihat posisinya ya, masih di bawah harga standarnya, masih murah. Dia juga sekarang menuju uptrend. Ini udah bottomnya udah mulai agak up dikit ya. 1, 2,
2, 3 ya. Mudah-mudahan sini dia bikin tangga ke bawah lagi. Tanda ke bawah lagi ke 6. Ini target udah tercapai ya ini ya. Kita hapus deh. Ini target udah tercapai yang ini. Hapus. Target 1 udah tercapai, tinggal target 2-nya yang belum tercapai. Nah, ini juga teman-teman udah ngasih tanda dia mau ke atas ya teman-teman ya. Nah, lagi uptrend teman-teman, MA10, MA20 juga masih di bawah candle. Kalau dia turun sampai ke area MA10 nggak jadi masalah, yang penting masih di jalurnya ya. Mungkin bisalah ke 80 ini teman-teman ya, bisa ke 80 soalnya masih murah banget. Ini step 1 ya. Nah, tapi hati-hati suatu saat dia akan kembali lagi ke harga 50 teman-teman. Jadi untuk prim hati-hati, kalau udah nyampe target kalian istilah yang beli di bawah ya, beli di bawah lebih baik udah tinggalkan aja, nanti tunggu lagi di bawah karena bandar lokal cenderung jualan teman-teman. Terus si Foreign juga jualan ya. Jadi yang baru mau beli jangan beli, khusus buat yang nyangkut aja ini ya. Yang nyangkut bisa ke area 80-an ya. Jadi kalau kalian punya di 80, 85 turunin sampai ke 79, kalau nggak 76. Kemungkinan dia akan ke arah 80. Oke? Sementara ini si bandar lokal lagi jualan dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan dia ada koreksi untuk pengambilan ya. Ini sementara lihat merah banget di sini, prim merah banget. Terus bandar si Foreign juga sekarang udah mulai keluar, cuman tidak terlalu banyak keluarnya ya. Dia ngambil cuma keluar ya. Mudah-mudahan sih dia keluarannya di atas ya untuk pengambilannya. Untuk tanggal 27-nya kita lihat. Terakhirnya ada YPNI, CP, ZP, SQ. Yang ngambil ada si Ajet, YB ya, sama si kakak. Teman-teman kita juga udah pada mengambil ya. Mudah-mudahan si Ajet sama si YB bisa nahan gitu ya. Oke lah kalau teman-teman kita keluar gitu ya untuk take profit, tapi kalau pingin nahan si YB sama si Ajet atau nggak si kakak lah yang nahan gitu ya, biar targetnya terpenuhi. Ya sebenarnya teman-teman, jadi hati-hati aja ini. Mungkin dia mau buangan dulu, tunggu koreksinya aja. Ini juga udah mulai koreksi ya, udah mulai koreksi. Yang mudah-mudahan sih udah ngasih tanda dia mau ke atas sebenarnya teman-teman ya. Tapi yang punya mah tahan aja dulu teman-teman, ini belum masa belum masa downtrendnya ya. Nih teman-teman, kalau kepala si barang ketembus, masa saya ini nggak ketembus sih gitu kan. Mudah-mudahan ketembus prim ya. Cuman hati-hati aja, yang baru beli jangan beli dulu karena ini lagi posisi penjualan daripada bandar lokalnya ya. Foreign juga udah mulai ngebuang. Jadi ini kalau ngebuang di atas artinya si bandar lokal sama si Foreign jualan diserahkan kepada retail gitu aja. Retail terus gimana? Nyangkut gitu. Nanti kapan ngejualnya? Ketika di bawah biasanya TTA itu cut loss aja lah daripada tidak naik lagi. Pada ini kecenderungan kalau kalian ngambil di bawah teman-teman ya, ini kecenderungannya bagus. Gunung, bukit, lembah. Bukit, lembah, bukit, lembah, gunung. Ya, tapi ini lagi di ke atasnya. Nanti teman-teman belinya ketika di bawah aja, mungkin area-area 52 gitu kan, 53 mungkin bisa. Tapi harus sabar teman-teman ya, kalau udah harga 50-an harus sabar. Karena juga nanti ini akan dikasih ke harga 50-nya teman-teman ya. Ada si kepala si hijau ini. Lihat nih. Ini si candle hijau, ekor hijau kan di ke 50-in. Nah, ini kemungkinan bisa ke arah sini lagi ke 50 ya. Jadi kalau yang udah take profit udah tunggu aja nanti di bawah lagi kalau kalian suka dengan emiten prim ini ya. Ikutin aja, biasanya ini ngikutin daripada pergerakan ini nih, Foreign ya. Kalau Foreign udah ngambil, ikutan aja ngambil. Kalau enggak si bandar lokal ini kan cenderung udah lagi jualan terus ya. Nah, kalau dia bandar lokal udah mulai ngambil, ikutin aja jualan ya. Maaf beli ya. Tapi sekarang mah lebih baik teman-teman sabar aja, jangan sampai yang punya. Tapi yang punya keberanian kalau yang mau scalping ya silahkan gitu kan. Cuman kalau pemula lebih baik tunggu aja dulu, jangan sampai kalian beli nanti di area 70 80 ternyata dibawa ke bawah lagi gitu kan. Ini khusus yang bagi yang baru, yang nyangkut aja, yang nyangkut mungkin bisa kejemput lah ke 80-an ya. Kalau kalian masih punya duit, turunin aja average ke 75 76 gitu ya, mungkin disitulah kalian akan cuan. Oke. Terus selanjutnya ada BGTG. BGTG bagaimana BGTG? Wih, keren juga nih BGTG. BGTG target T1 udah tercapai, tinggal target kedua yang belum tercapai. Ini ada si kepala kembar, harus turunin dulu, biarin aja turun. Di sini saya tidak punya tahanan teman-teman ya, untuk BGTG sini tidak punya tahanan, artinya ya tunggu saja konfirmasi dari mereka ini mau ke arah kemana gitu kan. Karena
Saya aja penurunannya menargetkan ke angka 60 malahan ya. Di sini ada gap nih. Ya mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan nanti ada konfirmasi. Ini juga konfirmasinya konfirmasi kepala kembar. Artinya dia mau ke arah bawah ya. Cuman di sini ada konfirmasi ke arah sini aja nih. Mudah-mudahan mantul di area 75-nya ya. Ini kan bullish ya. Bullish harusnya dia naik dulu baru ke bawah lagi untuk menyentuh 75-nya ya. Nah, mudah-mudahan sih dia ketika ada kendala seperti ini besoknya langsung ke 85 lah. Cuma emang sekarang kalau kayak kemarin ini cenderung dia mau ke bawahin lagi. Jadi hati-hati aja. Kenapa hati-hati? Karena si Poren udah jualan teman-teman. Si Banaloka emang sih belum jualan secara signifikan ya. Artinya ke 85 boleh lah. Tapi jangan ke 85, 84-nya aja. Kalau nggak 83 teman-teman jangan sampai matang-matang ke 85 ditunggu 85 lagi. Tapi ini belum ada konfirmasi untuk ke atasnya teman-teman ya. Ini ada skenario kembar konfirmasi ke bawah. Ini juga skenario kepala emat si ekor hijau konfirmasi ke bawah. Artinya belum ada tanda, kecuali kalau besok open gap atas terus ke bawahnya artinya jadi si kepala merah. Itu mungkin tanda-tanda yang mau ke atas. Tapi kalau tidak ada gap ataupun langsung ya silahkan aja, itu hak mereka gitu kan. Cuman ini si Bandar Poren udah jualan, tapi si Bandar Lokal masih ada di atas. Artinya ini si Bandar Lokal belum jualan. Mudah-mudahan jualan di atas. Kita lihat si Bandar Lokal siapa yang ngambil tinggi ini. Tanggal 23. Tanggal 23 domestik CP. Tuh si CP nih ngambil. CP ngambil ya. XL juga ngambil. Yang mudah-mudahan si teman kita si CP nih PD BQ MG ya udah mulai ngambil lagi. Yang mudah-mudahan bisa di up ya ke atas ya. Cuma ya udah keluar, CP udah keluar ya. Tapi yang paling banyak itu si CP nih untuk dari tanggal 23. Oke, mudah-mudahan si CP bisa jualan di atas ya. Karena kadang-kadang si CP juga suka curang juga gitu kan. Malah jualannya di bawah lagi si CP. Coba lihat deh, bener nggak tanggal 27 dia jualan di bawah CP. CP enggak belum ya. CP malah ngambil lagi, artinya serius dah mau ke atas. Oke teman-teman, segitu ya. Jadi untuk BGTG Bandar Lokal yang ngambil belum jualan, tapi Poren udah jualan. Kalau dari saya tunggu aja, kalau baru beli jangan beli. Kan ini udah tinggi ya. Jangan beli ini BGTG, kita cek deh. BGTG. Karena jangan sampai teman-teman ini beli di atas gitu teman-teman ya. Udah lepas daripada harga tengahnya. Ini kan menuju mahal di sini 79, maka saya targetkan ke 85 itu karena di sini saya sinyalir di sini ada si kepala merah kalau saya gitu. Jadi khusus buat yang nyangkut aja teman-teman. Kalau yang enggak nyangkut ya lebih baik kalian tunggu aja. Kalau mau nanti di bawah aja tunggu di area 60 gitu kan, ke 55 gitu mungkin teman-teman bisa ngambil. Kalau sekarang jangan sekali-kali kalian ngambil di area udah tinggi begini. Lebih baik teman-teman nanti tunggu aja di bawah. Nah, ini sebagai watchlist aja. Saya nanti akan beli emiten ini. Sabar. Sebagaimana kalian nunggu untuk cuan, nunggu juga sabar untuk beli ya. Jangan sampai kalian gurung gusu apa bahasa Indonesia? Cepat-cepat gitu, cepat-cepat beli, takut ketinggalan. Enggak usah takut ketinggalan, suatu saat juga akan naik lagi, suatu saat juga akan turun ya. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Jangan tergesa-gesa untuk beli. Tunggu konfirmasi, tunggu konfirmasi. Walaupun sekarang istilahnya udah tinggi begini nih, ada koreksi boleh beli, cuman jangan sampai kalian beli all in ya. Jangan all in. Tapi kalau udah tinggi begini scalpingan aja, targetnya tinggal sedikit lagi kok. Kalau kalian mau swing tunggu di bawah, ingat ya rumusnya itu. Dari dulu sampai sekarang sama, boleh di bawah jual di atas. Ya, jangan terlalu atas, kurangin dikit gitu ya. Jangan mentang-mentang nanti ke 85 jual di 85, jangan di 80, 82 gitu kan. Jangan sampai ke 85-nya, teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk BGTG yang baru beli jangan beli, tapi kalau yang nyangkut masih ada kesempatan ke 85 karena si Bandar Lokal udah mulai akumulasi tapi pembuangannya tidak signifikan. Terus ada Sola. Ini salah satu emiten yang saya teliti ya, Sola itu ya. Sola secara candle sih tidak terlihat untuk peningkatannya ya, cenderung dia di 50. Terus yang jual si YJ yang terima teman-teman kita gedein dikit, siapa tahu ada yang aneh. Di sini juga tidak ada yang begitu signifikan, hanya penjualan aja. Si YJ yang ngejual udah ketemu, si YJ berarti Bandar ya.
Tapi teman-teman lihat di sini Sola frekuensi analisa udah tinggi, artinya di antara teman-teman XL, YP, XC, NI, PD ini ada yang smart money masuk ke smart money ya. Artinya dia fund manager, di situ juga banyak terus KTP-nya KTP yang profesional udah masuk ya. Jadi teman-teman kalau yang punya Sola jangan khawatir, saya juga udah menargetkan belum tercapai juga ya di area kepala merahnya, tapi saya pikir mau ke arah situ teman-teman ya. Kalian sabar aja, ingat rumus 3 yang 50 perak, sabar, sabar, dan sabar, tunggu aja. Dan dari bandar lokal juga belum jualan secara signifikan, hanya jualan rintik-rintik aja, artinya hanya nahan aja teman-teman ya, hanya nahan aja dia mereka itu karena belum ada niat untuk memaaf harga ya. Tuh lihat tahanan juga sedikit teman-teman, nanti tandanya biasa kalau mau di up ini si dilema 1 sampai 55 suka ditebelin nih. Ini kan jangan ditebelin cuma 17, berarti dia 2 digit ya. Kalau udah 2 digit, nah siap-siap teman ya, siap-siap 51 yang pertama untuk melepaskan orang-orang yang sudah putus asa. 52-nya biasa sama melepaskan orang-orang yang putus asa dan baru beli. Nanti dia akan dikempeskan mudah-mudahan seperti itu ya strateginya. Nanti di 50-kan lagi, terserah teman-teman tuh mau ngambil di angka 51-nya atau dijual cut loss gitu. Kalau yang hobi di 50-an mah ini kesempatan, karena semakin udah masuk kok, tinggal tunggu waktu aja. Oke teman-teman ya, untuk salat tinggal nunggu waktu aja. Kita lihat Atla. Ini teman-teman banyak yang nyangkut, bukan nyangkut, baru beli kayaknya ini, pada baru beli di Atla ya. Atla dari pengambilan lokal belum ada perkembangan yang signifikan, cenderung masih nahan ya. Terus si bandar Poren juga udah masih tidak pembelian tidak signifikan. Cuman di sini ada smart money udah mulai pada masuk lagi teman-teman. Smart money udah masuk ya, walaupun sedikit, artinya ini lagi ditungguin sama smart money. Tahanan masih 1,5 juta, artinya betul ini adalah tahanan bandar. Kita lihat untuk broker summary-nya hari terakhir. Hari terakhir ada si ID, si IH, si DU ya. Kita lihat seminggu. Ada PS, DU, L, CP udah ngambil teman-teman ya. CP udah ngambil nih. CP kan spesialis bawahan. Terus di nego hanya 5.000 ya, sedikit dah. Coba lihat di tanggal 2-nya. Ya, tidak ada yang signifikan teman-teman untuk pasar negonya. Hanya 45.000, 46.000. Si AG ketemu si AG, artinya dia cuma mindahin barang doang ya. Si AG ya mungkin mudah-mudahan si AG sebagai pelopor nantinya ya. Jadi dia itu si AG itu mindahin barang doang teman-teman. Mungkin di pasar nego kan lebih baik lagi daripada ngejual di pasar normal katanya. Ya teman-teman, seperti itu teman-teman untuk Atla. Sabar aja. Walaupun istilahnya tahanannya 1.500.000, artinya betul itu tahanan bandar. Berarti bandar masih ada di dalam kan kalau begitu. Kan di sini belum ada pengambilan yang signifikan ya seminggu ini ya. PS ngambil 50k bulat ya, DU ngambil. CPN udah mulai ngambil nih si spesialis bawahan. AO juga udah masuk, YJ udah masuk. Jadi sebenarnya ini lagi dikumpulin teman-teman, si AO, YJ udah masuk, gitu, CP juga udah masuk ya. Mudah-mudahan ini cepat diangkat ya, karena sempat money udah mulai masuk lagi. Dan Poren juga belum keluar, artinya si Poren belum keluar, ada kepercayaan dari Poren untuk mengambil emiten ini ya. Ini masih dalam hak prerogatif daripada bandar ya. Bandar terserah bandar mau naikin kapan, mau nahan sampai kapan, yang penting ditaikin gitu aja. Target masih sama ya di tanggal 20 bulan 8. Artinya dari tanggal 20 bulan 8 udah 1 bulan 10 hari belum ada perkembangan yang signifikan ya. Harap bersabar ya. Emang rumusnya kan saham 50 yang seperti saya bilang 3S, sabar, sabar, dan sabar. Tidak ada lagi teman-teman, udah gitu aja. Hanya nunggu aja gitu kan. Tinggal kalian sabar menunggu enggak, karena teknikal, fundamental, terus bandarmologi yang paling tinggi itu cuma katanya satu, sabar. Mau bandar jadi akumulasi, tapi kalau belum naik ya udah tinggal sabar. Technical analysis udah bagus, udah emas 10-nya udah di bawah, tapi tidak naik, ya udah sabar aja gitu kan. Karena emang kita ini tidak ada kemampuan, sebagai retail tidak ada kemampuan untuk memaaf harga. Coba kalau teman-teman retail punya kemampuan, punya bonda besar untuk memaaf harga, kan artinya naik juga gitu. Cuman nanti ketika kalian mau jualan, siapa yang mau beli gitu kan.
Ayo siapa yang mau beli? Paling ini ada permainan, tunggu 2 hari 3 hari ya dikebawahin lagi, bingung nyangkut, akhirnya dijual di harga berapa aja, rugi lagi gitu kan. Jadi kalau mereka juga harus punya strategi. Dia tidak mungkin bekerja sendirian teman-teman. Dia punya tim untuk menaikkan sebuah emiten, punya tim. Atau kalian juga pengen jadi istilah bandar di emiten ini, silakan aja belinya 1,5 juta gitu kan. Nanti tinggal kalian nanti ya harus punya tahanan juga kalau mau apa harga. Selain punya duit, punya barang gitu kan. Kalau untuk menjadi bandar harus seperti itu. Oke teman-teman, Atla seperti itu ya. Suli kita lihat Suli nyangkut kayaknya di 110. Nyangkut di 110. Di arah mana? Di sini teman-teman. Jadi pas turun mungkin teman kita ini ya langsung lihat daripada nangkap pisau jatuh kayaknya nih. Nggak apa-apa teman-teman, kalian berarti punya pengalaman. Oh nanti kedepannya nggak usah beli deh kalau begini gitu ya. Jadi teman-teman santai aja. Untuk Suli teman-teman ini udah ngasih tanda dia mau ke 122, cuma tinggal sabarnya aja. Ini karena bullish semuanya. Nah ini juga ada gap di sini ya. Tapi saya cenderung lebih baik ke bawahkan dulu ke 80. Mungkin bisa pakai candle seperti ini lagi atau tidak ya. Tapi akan lebih baik dia sebenarnya pakai candle merah ke bawahnya ya. Tutup aja di sini 80, dia terus ngambil dari bawah lagi, itu kan lebih keren lagi gitu kan. Nah, untuk Suli teman-teman, lihat bandar lokal cenderung dia ngebuang. Ya, lihat pengambilan hijau tapi kemarin itu cenderung ngebuang. Ada pengambilan sedikit ya kemarin tanggal 27, tapi kalau dari Poren lihat. Poren ini akumulasi terus ya. Jadi teman-teman sabar aja karena ini juga harga standarnya cuma 100 rupiah, 100 perak. Karena dia kan angkat 102, angkat lagi paling tinggi berapa ini? 103, angkat lagi 99. Artinya dia memang di area-area 100-an ini untuk standarnya, harganya itu tengah-tengahnya 100-an. Ya kalau di average 100-an ini ya. Ini juga karena bullish, kalau karena bullish harusnya 1, katanya karena bullish terus tapi kagak naik-naik gitu. Juga ini cenderung masih di bawah MA10 sama MA20, artinya ini masih downtrend ya. Tunggu aja tuh sebentar. Karena kecenderungan dia pakai sistem gini, candle bullish ya. Yang tahu sendiri ya kalau ekor hijau ya harus ke bawah. Makanya saya nandain di angka 80-nya. Nah, juga ada gap ya. Jadi kalau dia turun gap ke bawah ya biarin aja dia untuk menutup gapnya. Apakah bisa ditahan sama si candle hijau lagi? Ya itu akan lebih baik lagi. Tapi secara peran dia udah bagus teman-teman. Peran udah bagus ya. Suli itu perannya udah bagus teman-teman. Dia ngambil coba tanggal 16 Agustus. 16 Agustus. Kita ganti ke Poren. Ada YJ, YJ keren teman-teman. Kalau YJ Porennya keren, walaupun dia broker KW, tapi YJ suka keren teman-teman. Ya, makanya sabar aja teman-teman ya. Sabar aja untuk 110 kejemput. Wah, saya juga menarikkan ke 139. Kok di sini lihat nih ada si kepala merah. Di juga si kepala merah, artinya dia mau menuju ke sana. Karena kalau dengan harga tidak akan bisa menentukan, tapi kalau dengan candle merah lihat lukisan, oh saya punya PR ke arah sini nih. Ya seperti teman-teman, mungkin kedepannya juga akan tercapai. Contohnya di sini teman-teman lihat nih si kepala merah ya, tercapai ya, walaupun 1,5 bulan ya teman-teman. Kalau masih masih 1 bulan, hampir 2 bulan ya belum tercapai, sabar aja. Karena kecenderungannya ini masih ke bawah, MA10-nya masih di atas. Tapi Poren udah mulai ngambil dan IYJ yang ngambil bagus. Smart Money juga udah mulai masuk lagi, artinya ini bisa lah ke 123, kalau enggak targetnya ke 139. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Nanti ke seterusnya pagi mungkin teman-teman ya. Saya juga harus memikirkan ini durasi. Ya, ada Bitek, BRMS sama Wifi, mungkin nanti kita bahasnya untuk pagi. Terus ada saham FCA nih. Ada beberapa emiten ya kayak NCP, HDIT, Pola, Andi, Tops tuh ya. Mungkin untuk Pren nanti kita bahas tersendiri ya. Ada yang nanyain apakah bisa sampai ke 2025, kita akan lihat perkembangannya untuk Pren atau enggak dia update saham aja mungkin ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang selalu setia untuk melihat video-video saya, rekaman-rekaman saya. Mudah-mudahan itu membantu menjadikan ilmu. Dan untuk yang indikator nanti pasti saya bahas, tenang aja. Pasti saya bahas sekarang itu teman-teman hanya perlu cara melihat si Poren begini, cara melihat si bandar lokal begini. Oh kenapa si bandar lokal
turun tapi naik. Nah, nanti teman-teman bisa nanti lihat video-video yang saya buat gitu, biar teman-teman pas dikasih indikatornya mandiri, kemungkinan kalian bisa cuan gitu kan. Oke teman-teman, segitu aja ya. Ciao ya.